Nah, Ustaz. Silakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya di pertemuan kedua di jilid kedua ya, yaitu merupakan syarah atau penjelasan daripada jilid ke-1 metode Ar-Rasyid. Kita ulang dulu rumus rangka dasar untuk menguasai baca kitab. Yang pertama ya, silakan. Isim ada berapa ciri-cirinya? Ada 9. 9. Bagus. Ciri yang terakhir namanya apa? Doi mau syaraf. Bagus. Doi mau syaraf singkatan dari apa? Domir, al-istislam, mausul, isyarah, dhorof. Bagus. Dari isim itu terbagi dari bentuknya, terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya al-ma'rifah dan ada yang namanya nakiro. Al-ma'rifah punya dua cabang. Cabang yang pertama masih ingat, al-ma'rifah itu adalah isim yang Berawalan al. bagus, yang berawalan alif lam. Yang kedua adalah Domir. domir atau doi mau Domir. syaraf ya. Semua isim doi mau syaraf dianggap sebagai ma'rifah atau al-ma'rifah kecuali isim dzaraf. Harus tahu nih rangkanya. Kemudian isim yang kedua namanya isim nakiroh ya. Apa itu nakiroh? Adalah isim yang tidak ada ciri-cirinya di dalam al-ma'rifah. Gitu. Selanjutnya huruf yang kedua adalah huruf ya. Huruf di halaman 3 dan halaman 4 huruf terbagi menjadi dua ya. Yaitu huruf apa namanya? Awamilul ismi dan Awamilun mudore. oke, awamilul atau huruf yang tidak terikat dengan isim. Selanjutnya yang terakhir teman-teman sekalian yaitu di bagian fiil ya. Fiil ada tiga, fiil mudore, madi, dan amr ya. Kalau mudore dengan berawalan ya yutatu aunanu, fiil madi dengan berakhiran, dan fiil amr perintah itu domirnya ada 6. Oke, maaf kita kelewatan tadi masalah tasrif isim ya. Ayo kita tasrif kemarin sudah kita pelajari teman-teman sekalian. Sudah kita pelajari tasrif isim ya, yaitu isim domirnya ada 6 ya. Yang pertama satu l 2 l 3 l. Yang kedua satu p 2 p 3 p. Ini menunjukkan laki-laki dan perempuan. Ayo kita baca teman-teman sekalian dari kata fa'ilun kita ubah menjadi kata mukminun. Satu, dua, tiga. Mukminun, Mu'minan, mukminati, mukminuna. mu'minat, Terus mukminat. mu'minatun, Nah, mu'minatin, mu'minatun. bagus. Sekarang pindah ke nasab. Lihat teman-teman sekalian warna merahnya berubah harokatnya ya. Karena dalam isim itu perubahannya ada tiga. Ada rofa, ada nasab, dan ada jer. Ayo dari kata mukminun berubah menjadi kata mukminan di kelompok nasab. Satu, dua, tiga. Mukminan. Mu'minan, mu'minaini, mu'minina, Terus mu'minan, mukminatan. mu'minataini, mu'minatin. Nah, jer. Satu, dua, tiga. Mukminin. Min mu'minaini, mu'minina, Nah, bagus. Mu'minatin. mu'minatin, Minatai. mu'minatin. Mu'minatin. Oke, baik teman-teman sekalian. Langsung saja, kemarin kita sudah membahas tentang syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah yang ada di halaman ke-11. Ayo kita ulang dulu syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah sebuah kata atau dua kata yang belum dianggap sebagai kalimat. Yang dimana syibhul jumlah ini teman-teman sekalian ada 4 kelompoknya ya. Syibul jumlah ada 4 kelompoknya di halaman 11. Yaitu yang pertama adalah asli, yang kedua adalah terkasroh, dan yang ketiga terkasroh, dan yang keempat seimbang. Kalau asli namanya isi mausul ya, maka kata setelahnya namanya silah. Yang Nah, kedua adalah isim isyarah, maka kata setelahnya namanya musyarun ilaih. Kelompok kedua terkasroh yaitu namanya isim zorof, maka kata setelahnya istilahnya mazruf, dan yang bagian kedua yaitu huruf jer, maka kata setelahnya atau isim setelahnya dia majrur, yang dimana keduanya mazruf dan majrur ini wajib terkasroh. Terus kemudian kelompok yang ketiga yaitu terkasroh lagi. Siapa itu? Kelompoknya mudhaf mudhaf ilaih. Kapan mudhaf mudhaf ilaih terjadi? Kalau isim nakiroh bertemu dengan isim al-ma'rifah. Dan yang terakhir teman-teman sekalian yaitu kelompok keempat namanya seimbang. Dia punya dua nama yaitu sifat mausuf atau naat man'ut.
Yang kapan terjadi itu kalau isim nakiro ketemu nakiro atau isim al-ma'rifah bertemu dengan al-ma'rifah. Oke, kita bacakan dulu rumusnya. Syibhul, saya bacakan ulang ya. Syibhul jumlah mausul silah dua kali berarti. Isyarah musyar ilai. Sorob mazruf, jer majrur berarti dua kali. Mudaf ilai nakira al-ma'rifah. Sifat mausuf na'at man'ut. Nakirah sifat al-ma'rifah. Ingat kaidah kita, tidak ada metode menghafal yang lebih mudah kecuali kita wajib untuk mengulang-ulang, dan tidak ada metode menghafal yang lebih mudah yaitu kita menggunakan lagam. Oke, izin sebentar saya matikan dulu kameranya karena nyari casan ya, mau lobet nih sebelum mati. Oke, sebentar izin. Benar, Ustaz. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ya. Ayo Nah, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Syibhul jumlah mausul silah. Terus mausul silah insyarah musyar. Orof Madrub, majrur. Majrur, Majrur. Majrur, Mudaf ilaih. Mudaf ilaih nakira al-ma'rifah. Sifat mausuf na'at Man'ut, nakirah sifat Al-Ma'rifah, al-ma'rifah. Al-Ma'rifah. Terus, baik teman-teman sekalian, kita lanjut langsung saja masuk di bagian prakteknya ya, yaitu masih di jilid satunya bukunya, yaitu halaman ke-29, buku merahnya ya. Silakan dibuka di halaman 29, sudah? Dah, Ya, kalau sudah kita lihat nih target pembelajaran tadi ya, materi 1 tasrif isim salim, fi'il sulasi mazid dan seterusnya. Oke, baik teman-teman sekalian, mohon maaf nih tentang fi'il sulasi mazid kita wajib singgung dulu sedikit nih sebelum kita masuk ya, yaitu bagian sorof. Dibuka di warna merahnya halaman 7 dan halaman ke-8. Oke, sudah? dah. Oke, sudah. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang disebut dengan bab sorof. Jadi begini nih, bab sorof itu kan dari banyaknya sekian banyak bab sorof atau buku tentang sorof, maka ringkasannya adalah ada di buku kalian di halaman 7 dan di halaman ke-8. Nah, olehnya itu kita wajib untuk mengetahui rangka dasar dulu ya. Kita masuk di bagian namanya as-sulasi mujarrad. As-sulasi mujarrad ini adalah 3 huruf asalnya, fiilnya ya. Dan di mana di sini terdiri dari 6 bab. Bab 1 namanya fa'ala yaf'ulu, bab 2 adalah fa'ala yaf'ilu, bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, bab yang keempat fa'ila yaf'alu, bab kelima fa'ula yaf'ulu, dan bab keenam namanya fa'ila yaf'ilu. Ayo Dulu. silakan coba dari bab pertama fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa? Fatahah. Fatahah bukan, beda. Bukan. Yaf'ulu. Oke, kata Kata bayak tubuh. Tabayak tuh bagus. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu contohnya Eh, eh, Yadrib dorobah.
Doroba yadribu, bagus. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, contohnya Fa'ala yaf'alu. jamaah Ma'u. yajma'u, bagus. Bab keempat fa'ila yaf'alu dan seterusnya. Nah, ini nanti wajib akan harus kita hafal nih sesuai dengan timbangannya. Dan memang kenapa ulama menyusun dengan urutan demikian? Jawabannya adalah karena memang ulama telah meneliti bahwa dari bab yang pertama fa'ala yaf'ulu adalah kosakata yang paling banyak digunakan bentuk wazan atau timbangannya dan seterusnya sampai ke bawah. Itu dulu ya, arti pahami. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, ini wajib kita hafal nih. Dan bagaimana ada yang sudah hafal 6 bab tersebut? Urutan. Ayo coba nih, Pak Nana bisa nggak nih? Belum, Ustaz. Oke, ini ada metodenya nih. Ada metodenya bagaimana cara kita menghafal sesuai dengan babnya dan nanti kalau kita cari contoh, kita langsung apa? Kita tahu, oh ini bab berapa. Oke, sekarang kita pakai teknik ya, menghafal Ya. dengan metode cepat. Oke, kita fokus ke fi'il madinya ya. Coba kita lihat, silakan teman-teman sekalian, fi'il madi. Coba Nah, diperhatikan di fi'il madi dari 6 bab tersebut, semua huruf pertamanya apakah sama semua atau ada yang beda? sama. Sama, bagus. Untuk huruf yang keduanya di dalam fi'il madi, apakah semuanya bentuknya sama atau ada yang beda? Kalau bentuk huruf sama, Sama. harokatnya tapi beda. Harokatnya berbeda, berarti berbeda ya huruf keduanya ya. Untuk Ya, fi'il madi, di huruf yang ketiganya, apakah harokatnya semuanya sama atau beda? ada yang sama, ada yang enggak. Oke, di huruf ketiganya nih, Huruf lamnya ketiga sama, huruf sama. ketiga sama. Berarti kesimpulannya, fi'il madi yang berbeda adalah huruf Tengah. huruf tengahnya atau huruf keduanya. Itu dulu Kedua. tuh. Jadi ini kita bagaimana menghafal urutan bab itu dengan mudah. Oke, satu ya. Bagian fi'il mudhari. Silakan lihat di fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini untuk huruf pertamanya apakah semuanya sama polanya atau tidak? Sama, Ustaz. Sama, bagus. Huruf keduanya apakah polanya sama atau ada yang berbeda? Sama. Sama. Oke, disukunkan ya. Untuk huruf ketiganya apakah semuanya sama atau polanya berbeda? Beda. Beda. Oke, beda ya. Bagian huruf yang keempat atau yang terakhir, apakah semuanya sama atau polanya ada yang berbeda? Sama. Berarti kesimpulannya, Huruf ketiga yang beda. huruf ketiganya yang berbeda. Berbeda. Oke gitu ya. Dari kalau fi'il madi bagaimana tadi kesimpulannya di dalam fi'il Huruf madi? kedua yang Huruf berbeda. kedua berbeda. Kalau fi'il mudhari, Ketiga. huruf ketiga yang berbeda. Gampang tuh. Jadi tinggal kita fokus kepada yang beda. Jadi kita tidak usah fokus lagi yang sama. Ayo coba kita ringkas dari fi'il madi yang berbeda. Yang pertama bab 1 dibaca apa? A. Fa'ila. Oke, A ya. Fokus ke perbedaannya A. Bab Ya. kedua. Fa'ala. Oke, A juga berarti ya. A ya. A. Terus bab ketiga. Fa'ala juga. A juga. Oke. Bab keempat. Fa'ila. Fa'ila berarti apa? I. Oke, bab 5. Fa'ula. Berarti U. Bab keenam. Fa'ila. Fa'ilah. Nih I. kesimpulannya ya. Berarti A, I, U, I. Oke. A. Bab. A. A. Oke. I. 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 Oke, langsung saja. Bab ke-1 untuk fi'il mudhari. U. Oke. Bab kedua. I. I. Bab ketiga. A. A. Bagus. Bab keempat. A. A lagi. Oke. 5. U. U. Oke. U. Bab U. ke-6. I. Oke. U. A. Coba A. I. kita ringkas ya. Kita ringkas lagi nih. Kita ringkas ya. Kita ringkas dari bab 1 berarti bab 1 A. A. I. A. I. Bab A. 2 I. A. U. I. Oh, kok kayak itu ya? Oke. Ini I A. terakhir. I gitu ya. Oke. Berarti kita panjangkan lagi nih dari kata AU bab 1 berarti apa? Fa'alayaf ulu. Ulu. Oke, bab 2 AI fa'alayaf. Fa'ala yaf'ilu. Bagus. Bab 3 AA. Fa'ala yaf'alu. Terus bab 4 Fa'ila IA. yaf'alu.
Bagus. Bab Fa'ula 5. yaf'ulu. Bagus. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu. Oke, yang penting kan sudah ditahu nih rangkaian dulu ya. A, U, A, I. A, I, A, I, A, O, U, O, U, I, I. I. Oke, untuk yang lebih jelasnya, kalau bab satu kan tadi kata kuncinya kan AU. AU itu bisa kita berikan kode yaitu aku ya. Aku. Oke, O. oke. Kita tulis apa? Aku. Aku, bagus. Selanjutnya, ayo bab kedua. AI, apa? Yakin. Oke. Yakin. Bab ketiga AA, hanya, Aku yakin oke. Bab hanya keempat, AIA, dia. dia Terus bab kelima, yaitu untukku. untukku. Oke, oke, Yakin untukku, hanya dia untukku. untukku. Dan terakhir II apa? Kini. Dia. Oh ini. Eh, berarti coba kita Hanya dia ingat lagi nih ya. untukku. Ayo kita ingat lagi ya. Ingat katanya adalah aku Aku yakin yakin hanya hanya dia ya untukku. untukku Ini. ini. Oke, Aku sudah yakin dihafal tuh. hanya Aku dia. yakin hanya dia untukku ini. Kini. Oke, Aku coba dari yakin. kata aku singkatan dari apa? Aku tuh U. AU. Oke, yakin. Yakin tuh AI. Bagus. Hanya. Hanya itu AA. Oke, dia. Dia itu IA. Bagus. Untukku UU. ini. Eh, un- oh, untukku kini ya. Ini. Oh kini. Ini. Untukku kini ya. Ini Oke. terakhir. II. Oke. Berarti itu singkatannya dari kata aku nih, aku AU. Berarti dari timbangan dari apa? Fa'alayaf, Yaf'alu. fa'alayaf ulu aku AU. Oh, ya. Oke. Yakin, singkatan dulu, yakin, yakin disingkat Yakin itu AI. AI. Berarti kepanjangan dari Fa'ala yaf'ilu. bagus. Aku yakin hanya singkatannya dulu. Hanya AA. AA Fa'ala kepanjangan yaf'alu. bagus. Dia singkatannya IA. A kepanjangan Fa'ila yaf'alu. bagus. Untukku singkatan Dari UU. Berarti singkatannya Fa'ula Paula yaf'ulu. yang untuk kini. Ini tuh II. Oke, II. Berarti singkatan kepanjangan dari. Fa'ila yaf'ilu. Itu udah hafal tuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Masya Allah ya. Oke, Masya Allah. Dan memang ulama itu memang sudah menentukan dan juga mengurutkan ya. Karena memang tidak bisa diurut-urutkan lagi. Karena memang sudah dari hasil penelitian. Contoh nih, contoh ingat ingat dulu kata kuncinya apa? Aku yakin hanya dia untukku ini. Oke, itu ya. Aku yakin hanya dia untukku ini. Oke, sempat kita foto dulu. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ya, Aku benar. Aku yakin, yakin hanya dia aku untukku ini. yakin hanya Ayo, dia coba kita untukku kini. langsung saja. Nah, Oke, coba langsung saja ya. Ayo, dari kata-kata bayak tubuh. Ayo, disingkat dulu kata bayak tubuhnya. kata bayak tubuh. Nah, Kata A yak tubuhku. Aku itu kepanjangan dari aku. Aku bab berapa? Bab 1. Oke, rahaba yazhabu. Singkatan dari Dahaba yazhabu. yadhabu. Ha bu. AA. AA. AA singkatan dari apa? Aku yakin hanya Hanya, berarti kalau hanya bab keberapa? bab ketiga. Bab ketiga nih, kata kunci adalah hanya. Oke, lagi ya. Hasuna ya sunu. Ayo, singkatannya dari apa? UU UU itu kepanjangan dari untukku untuk bab berapa? bab 5. Bab 5, Masya Allah ya. Jadi langsung tahu dengan babnya ya. Oke, terakhir ya. Dari kata doroba ribu. Doroba yadribu IA Singkatannya yakin yakin. Oke, yakin itu bab berapa? bab 2 Ustaz. Bab 2. Masya Allah. Jadi langsung tahu ya. Intinya adalah
Pertama, kita wajib harus tahu dulu ya bahwa rumusnya adalah aku yakin hanya dia untukku ini. Selanjutnya, ketika kita dapat ulasan timbangan sulasi mujarot, kita ringkaskan tuh di huruf ainnya, fiil madi di huruf kedua dan fiil mudhari huruf ketiga. Baru kita lihat kepanjangan dari dan kita pola waktu itu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Nona? Hafal hari ini? Insya Allah nanti muraja lagi, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Pokoknya Alhamdulillah. Ustaz, ya, ini silakan. yang A, I, A, I, A, U, U, I ini mirip yang tahsin juga tuh, yang biasanya buat latihan huruf. Iya benar ya. Ada artinya kan ini kan metode-metode ya. Nanti Ya, ini bisa di apa? Ini bisa dikembangkan nih, pokoknya AU, abu, nah gitu ya. Abu, ya. yakin, AI, abu, abu Roshid, gitu ya. Abu Roshid, itu terusnya. Jadi tinggal dibuatkan singkatan-singkatan. Itulah pentingnya makanya kita mempelajari tentang metode ya. Dan bagaimana Pak Nono selama mengikuti metode ini, alhamdulillah banyak peningkatan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung praktek. Silakan. Ingat, praktek kita adalah pertama fokus bagian mabninya dulu ya. Silakan bagian mabni pasti dibaca apa kaifa ya. Oke, Kaifa. kaifa bagaimana kelompoknya siapa masih ingat? Eh, apa namanya? Istifham. Istifham bagus. Kata selanjutnya kan kita cari mabni Eh, dulu ya. Mabni itu kan kosakata begini. halaman 2, 3 dan 4. Kalau bukan Ini. termasuk halaman 2, 3 dan 4, kemungkinannya cuma dua, yaitu apa? Kalau bukan isim dia fiil. Fiil. Kata selanjutnya masuk ke mana? Ini fiil. Oke, berarti fiil ya. Fiilnya domirnya pasti Tak. Hum. hum. Tak. Kalau hum berawalan ya, berakhiran waw dan nun, sedangkan nyita Oh, hun. Apa? Antum. 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 Oke, dari kata takfuruna kafir. Sebagaimana kaidahnya setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Diterjemahkan. Oke, ayo kata selanjutnya billah B-nya itu mabni. apa beli ya, Huruf harf jar jar. ya. Oke, Allah, Allah isim. Allah isim. Ayo syibul jumlah nih, ayo billahi syibul jumlah. Itu jar majrur. Jar majarur nama lainnya adalah terkasroh ya, makanya Allahnya dibaca Allahi. Oke, wawnya silahkan. Wawnya pasti Waw dibaca itu mabni wow. atof. Oke, wawnya pasti dibaca wow. Kata Wah. selanjutnya lalu diulang atau Kuntum. kuntum. Oke, dia tidak Kun termasuk dan ya, bukan termasuk yang selalu mabni. diulang. Berarti dua kemungkinan yaitu isim atau fiil. Masuk ke mana nih? Kun itu fiil Ustaz ya. Fiil. Oke, fiilnya fiil apa? Fiil apa namanya yang amr ya. Fiil amar. Oke, fiil amar Kun. alasannya. Kun. Oke. Karena sukun di akhir. Oke, ingat kalau fiilnya ini ciri-cirinya terakhir ya. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, Oh kuntum, ini fiil itu ya. fiil Madi ya. madi. Oke, fiil madi. Domirnya pasti, Hum sama domir. Domir domirnya apa? mutasil. Antum. Domirnya antum. Karena berawalan tum ya. Artinya Oh, sedangkan atau kalian ya atau dahulu kalian. Oke, sama saja. Ayo kata selanjutnya, kosakata selalu diulang atau tidak? amwatan. Ya. Oke, ingat selalu diulang atau tidak? Maksudnya kosakata yang halaman 2, 3, 4 atau tidak? Tumnya diulang. Oke, Amwatan enggak. ambotan tidak, berarti dua kemungkinan isim atau fiil. Isim. Isim. Oke, kalau isim ciri-cirinya Tanwin nakirah. tanwin. Ingat kan sudah kaidah di pertemuan 10 jilid 1 ya. Setiap isim yang berakhiran alif berarti dia pasti bertanwin. Oke, amuatan sesuatu yang mati. Fa pasti selalu Fa-nya mabni. diulang ya. Selalu diulang. Selalu diulang. Ayo ahya. Ahya enggak. Oke, fiil madi nanti belum kita pelajari ya. Ahya menghidupkan. Kum. Ayo. Tum Selalu eh, kalian. kalian ya. Berarti Ini maka diulang terus. dia Allah ahya di sini domirnya huwa. Huwa kembali kepada Allah ya. Maka dia Allah menghidupkan kalian. Kata selanjutnya selalu diulang pasti dibaca. Semua ini Summa diulang terus. artinya kemudian. Kata selanjutnya Itukum yumit itu. itu Oke. fiil. Fiil apa itu? Fiil Dore ul mudhore. Domirnya. tu. Oke, domirnya. Ini kum.
Hum. Huwa. Huwa, oke, huwa ya. Dan huwa kembali kepada Allah lagi. Oke. Hum, Humnya kalian ya. hum Kata kalian. sebelumnya selalu diulang summa Humnya ya. diulang. Selalu diulang summa. Ayo yuhi. Yuhyikum fi'il mudhari. Ilmu Huwa. dorek. Huwa kembali kepada Allah lagi ya. Allah. Humnya tadi sama. Humnya Terus kalian kemudian summa. sama juga. Oke, summa kemudian. Ayo kata selanjutnya. Ilaihi jar Ilaihi. majrur. Ayo jar majrur sibuk jumlah jar majrur. Jumlah. Oke, kata selanjutnya. Turjiun. Ah, turjiun. Oke, Tu tur. itu Oke, ilahi fi'il turja'un. mudhari. Fi'il mudhari. Domirnya pasti Antum. Antum. antum ya, berawalan ta dan berakhiran waw dan. Akhiran waw nun. Oke. Kalau begini kan jadi mudah ya. Nah, Ustaz. Allah ya. Allah Akbar. Kalau kita terjemahkan, ini kan sebenarnya bahasanya kalau terjemahkan begini nih. Bagaimana sih gitu ya, renungan ya. Artinya sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi cukup direnungkan gitu ya. Bagaimana sih kalian bisa kafir kepada Allah atau terhadap Allah? Wa kuntum, sedangkan kalian dahulu adalah sesuatu yang amwat, mati atau enggak ada. Fa'ahyakum, maka ahya kan kembali kepada Allah tuh, maka Allah menghidupkan Ya. kalian. Kemudian dia Allah mematikan kalian. Maksudnya kan tadinya hidup tuh, kemudian mati ya meninggal dunia ya di dunia. Ya. Tsumma yuhyikum, kemudian dia Allah menghidupkan lagi kalian. Maksudnya kebangkitan ya. Oke. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya, hi-nya ini kembali kepada Allah. Kemudian kepada Allah lah turja'un. Kalian dikembalikan. Dalam bentuk majhul ya atau di bawah dari kata di. Alhamdulillah, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Oke, Ustaz. cukup ya. Oke, sekarang kita masuk di materi yang kedua ya. Materi yang kedua, ini kan setiap pertemuan kan dua materi nih. Tadi kan sudah kita pelajari ya bab zorof, yaitu di halaman 7 dan halaman 8 namanya bab zorof ya. Bab zorof itu kan tiga huruf asal kan ada 6 bab ya. Ada 6 bab, kalau disingkat bagaimana tadi? Aku A- Aku, yakin hanya aku yakin hanya hanya kamu. dia untukku ini. Aku yakin hanya dia untukku kini. Oke, kalau bab pertama aku singkatan dari apa? Fa'ala Fa'ala ya ulu. yaf'ulu. Oke, aku yakin singkatan dari AI. AI. Wazannya Fa'ala yaf'ilu. hanya singkatannya AA. A. Fa'ala yaf'alu. Bagus. Dia Dia IA. ya. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Untukku singkatannya Dari UU. UU. Fa'ula yaf'ulu. Bagus. Dan terakhir kini singkatannya. Ini dari II. Fa'ila yaf'ilu. Jadi mudah ya kalau begini ya metode singkat-singkat gitu ya. Oke. Nah, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk kembali di halaman 7 dan 8 ya. Di halaman 7 dan 8, teman-teman sekalian, kita mempelajari tentang ada namanya asulasi biharfin. Kalau sebelumnya kan tadi namanya asulasi mujarrad ya, berarti asalnya itu ada 6 timbangan. Nah, sekarang kita masuk namanya asulasi biharfin. Asulasi biharfin adalah asalnya 3 huruf ditambahkan 1 huruf. Asulasi kan 3 ditambahan atau dengan harfin tambah 1. Ini ada 3 bab. Bab pertama fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu yufa'ilu taf'ilan taf'ilan fa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Coba kita timbang dari kata allama. Ya silakan 1, 2, 3. Allama yu'allimu muta ta'liman muallimun terus muallamun mu'allamun allim allim la tu'allim mu'allim. allamun. Oke, alhamdulillah. Bab yang kedua yaitu dari kata fa'alah. Berarti kalau sama-sama kita timbang dulu 1, 2, 3.
fa'ala, fa'ilun, yufa'ilu, mufa'alatun, fi'alan, dan ilun, tufa'ilun, fa'il, la tufa'il, fa'alun. tufa'alun. Oke, dari timbangan dari kata syahada. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Syahada, Syahada yusyahidu, syahadatan, musyahadatan, wasyihad, wasyihatan, syahidun. Terus musyahidun, syahadun. syahidun, Terus syahid, la bagus. tusyahid, musyahadun. Oke, lanjut terakhir, bagian terakhir nih dari kata af'ala, sama-sama dulu, 1, 2, 3. Af'ala, Af'ala yuf'ilu, yufilu, if'alan, muf'ilun, terus muf'alun, af'il, muf'il, la tuf'il, muf'alun. mufa'alun, Oke, muf'alun. kita ubah dari kata akromah, silakan, 1, 2, 3. Akroma yukrimu, ikraman, Terus mukrimun, bagus, mukramun, terus akrim, la tukrim, mukramun. alhamdulillah. Oke, jadi kita bagian sorof ya. Ingat kalau sorof itu halaman 7 dan halaman ke-8. Kita lihat target pembelajarannya di halaman ke-29. Sekarang kita masuk di bagian materi baru nih. Namanya apa? Mabni, mu'rob, i'rob, jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah. Yang mana itu di halaman masih syibhul jumlah halaman 11 ya. Jumlah. Oke, halaman 11. Sudah dapat bukunya? Nah, Oke, nah kan halaman 11 itu kan sebelumnya kan kita punya istilah tuh. Ada namanya mabni. Masih ingat mabni itu yang mana saja? doi syarak, Doi mau syaraf atau huruf apa kosakata yang ada di halaman kedua, huruf, 3, dan keempat. Itu disebut dengan mabni. Apa itu mabni? Mabni itu kan bagian kata di dalam bahasa Arab yang memang tidak bisa berubah-berubah ya. Meskipun diubah, tetapi tetap dia tidak bisa berubah ketika dibaca. Nah, lawan kata daripada mabni namanya mu'rob. Mu'rob itu apa? Mu'rob adalah sebuah kata yang bisa berubah ujungnya. Contoh lafadz Allahu. Bisa berubah menjadi Allahi dan bisa menjadi Allaha. Atau juga yang kedua adalah kelompoknya fi'il mudhore. Jadi fi'il mudhore ini bisa berubah nih. Contoh dari kata yaf'alu menjadi apa? Yaf'ala. Atau bisa menjadi yaf'al. ya, Dan seterusnya. Nah, kita lihat nih, ternyata mabni ini kalau sebelumnya kan yang kita tahu adalah doi muasyarab sama huruf, ternyata fiil madi juga dianggap sebagai apa? Mabni. mabni. Kan ciri-cirinya fiil madi kan berakhiran ya. Dan yang terakhir dianggap sebagai mabni adalah apa? Fiil amar. Aman. Oke. Lawan kata daripada mabni kan bisa berubah-berubah, namanya mu'rob. Mu'rob ini ada dua. Yang pertama isim. Isim yang mana ini? Isim selain isim doi mausyaraf. Karena kan doi syaraf kan dianggap sebagai mabni ya, tidak bisa berubah-ubah. Yang Ya. kedua adalah fiil mudhore. Tapi ada pengecualian nih. Untuk fiil mudhore dianggap semuanya bisa berubah kecuali dua domirnya tuh. Domir apa? Kunna dan Punya untun. kunna. Kita harus tahu dulu tuh ya. Selanjutnya Nah, ada namanya i'rob yang selalu kita ulang-ulang ya. I'rob, rofa artinya apa? doma. Doma. Oke, nasob artinya apa? Ha, Fathah. Jer artinya apa? kasro, Kasroh. Dan jazm ya, artinya sukun. sukun. Bagus. Selanjutnya ya. Kita masuk ke dalam jumlah. Jumlah kan kemarin kan kita sudah pelajari ya bahwa dalam dua kata itu apakah dia jumlah atau simul jumlah. Nah, jumlah ini terbagi atau kalimatnya terbagi menjadi dua. Ada namanya jumlah ismiyah dan ada namanya jumlah fi'liyah. Fi'li. Kalau jumlah ismiyah membutuhkan yang pertama namanya mubtada, yang kedua membutuhkan yang namanya khobar. Kobar. Oke. Kalau jumlah fi'liyah membutuhkan yang pertama namanya fi'il dan setiap fi'il membutuhkan yang namanya fa'il. Pak. Oke. Nanti kita ini di mana kalau jumlah ismiyah kan butuh yang namanya mubtada. Mubtada itu kan wajib al-ma'rifah. Kita ulang lagi nih, al-ma'rifah itu cabangnya ada dua ya. Yang pertama adalah al-ma'rifah berawalan Berawalan alif lam. alif lam, Yang yang kedua kedua doi syaraf. doi mau syaraf, domir istifham mausul isyarah kecuali isim dzaraf.
Yang kedua adalah khobar, dan khobarnya ini wajib nakiroh. Nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Isim yang Berakhiran tanwin. oke berakhiran tanwin salah satunya ya. Yang dimana setiap mubtada dan khobar harokatnya wajib marfu. Apa itu marfu? Kalau rofa domah, kalau Domah. marfu didomahkan. Oke, Domah. dimarfukan. Oke. Selanjutnya jumlah fi'li ya, di mana kalau fi'il ini dan fa'ilnya wajib kedua-duanya marfu. Marfu tadi apa? Didomahkan. Didomahkan. Dan nanti ada juga pelengkap namanya maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih ini adalah nama lain daripada objek ya. Yang dimana maf'ul bih ini wajib mansub atau difathahkan. Oke, sebelum kita langsung praktek, kita bacakan dulu rumusnya. Perhatikan teman-teman sekalian. Namanya mabni, mu'rob, i'rob, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perhatikan. Ismun mabni, harufun mabni, madi mabni, amar mabni, ismun mu'rob, mudhari mu'rob, rafa dhammana, sofat hajar, kasra jazm sukun. Jumlah ismiyah mubtada al-ma'rifah, khobar nakirah mubtada khobar marfu, jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu, maf'ul bihi mansub, maf'ul bihi mansub. Ini rumus nih ya, rumus yang wajib kita kuasai. Sekali lagi nih, bagaimana cara membacanya atau memanggil rumusnya? Ha ismun mabni, harfun mabni, madi mabni, amar mabni, ismun mu'rab, mu'rab, rafa dhammana, sofat hajar, kasra jazm sukun. Jumlah ismnya mubtada Tada al-mukhlifah. Khobar nakirah. al-mubtada Mubtada. marfu, Khobar. jumlah fi'liyah Iya. fi'il fa'il marfu, maf'ul bihi mansub, maf'ul bihi mansub. Oke, begitu ya. Jadi harus kita ketahui nih teman-teman sekalian. Oke, ayo kita langsung praktek silakan. Sama 29. Oke, Nah, 29. Oke, silakan. Huwa ya. wa Nah, karena dia sebuah jumlah berarti kan jumlahnya mah namanya ini namanya disebut dengan ifah maksud ya. eh Oke, mubtada khobar ya. berarti ini mubtada ya. Kan mubtadanya wajib apa? Mubtadanya wajib al-ma'rifah. Ma'rifah. Oke, apa dalilnya domir termasuk al-ma'rifah? Domir itu ya Oke, karena termasuk. al-ma'rifah itu terbagi dua. Oke, Al dan domir. oke, masya Allah ya. Ilmu syaraf ya. Oke, alhamdulillah. Ada ya. Khobarnya yang mana nanti cari sendiri. Ayo, kata selanjutnya mabni atau bukan? Mabni. Mabni, ingat kita mabni dan mu'rob ya. Alladzi ini termasuk mabni. Ayo, pokoknya siapa? Pokoknya doi masyarab Oke, doi musyarab masuk ke isim 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 mausul. Oke. domir ya isim mausul ya. Oke, kata selanjutnya kholaqo termasuk mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni. Dalilnya adalah Dalilnya ya apa namanya? termasuk Madi, mabni, madi. Oke, madi mabni. Bagus. Dua kata nih, lakum. lakum, Oh, maaf, sibul sibul jumlah jumlah, nih. Ayo, ini dulu sibul jumlah. Alladzi kholaqo sibul jumlah. sibul jumlah, apa namanya? Sifat mausuf, Oke, ini alladzi dulu. allazi orang yang, Oke, mausul setelah mausul namanya silah mausul, sila mausul. Ya. Oke, lakum nih, lakum langsung saja sibuk lakum, jumlah sibul jumlah, jar majrur, yang majerur. Maknya ini mak mausul. Yuk, mausuf, langsung saja fil ardi sibuk jumlah sibul jumlah, jar majrur, jar majerur. Jami'an. Nah, ini nih bisa kemungkinan sebagai apa? Maf'ulun bih ya. Maf'ulun ulun bih bi, atau objek dari mana gimana? Fi'il fa'il marfu maf'ul bihi wajib apa? mansub, Oke. Kemungkinan nanti akan bisa saja. Oke. Kata selanjutnya mabni ya. mabni, Setelah tumni, mabni.
huruf Kalau selanjutnya istawa ini fi'il madi. Kalau fi'il madi termasuk mabni atau mu'rob? mabni, Mabni. Oke, mabni ya. Pasti dibaca istawa. Lanjut ila sama'i sifil jumlah. majrur, Jar kasroh. majrur. Oke, fasawwahunna. Sawwa fa Rupanya mabni ya. huruf mabni. Oke, sawwa Sawwa, juga termasuk mabni ya. mabni, Oke, sab'a samawatin sibul mabni. jumlah. Eh, Oke. oh ini, mudah-mudah wilayah. Oke, mudah-mudah ya. Sab'a samawatin. Wawnya mabni ya. Ya, Pasti baca waw. mabni, Wawnya mabni wa juga. mabni, Oke. binya bikulli, Bikuli. binya mabni, Oke, bikuli dua-duanya ini sibul jumlah bikuli. jumlah jar majrur, Majrur syai'in. terus mudah wilayah. Oke, kulli syai'in sibul jumlah. Mudah wilayah. Kulli kan sorof. Dorong majrur. Sorof majrur. Alim dibaca alimun. Kenapa dibaca alimun? Karena dia adalah khobar. Sebagaimana setiap mubtada khobar wajib apa? Marfu. Marfu. Alim dari ini huanya nih mubtadanya nih ya. Huanya mubtada. Ya. Bikulli syai'in alimun. Oh ya. Ya. Karena kan bagaimana ya? Mubtada khobar wajib apa? Marfu. Marfu. Kalau kita terjemahkan itu teman-teman sekalian, dialah zat yang Yang menciptakan menciptakan kalian kalian bumi seluruhnya. Kemudian dia Allah beristiwa atau beristiwa ya ilas sama di atas langit. Sawwahunna maka dia Allah menyempurnakan sab'a samawat 7 lapis. Oke. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya Allah, Dan dia Allah segala sesuatu mengetahui. mengetahui Atau maksud kita dia Allah mengetahui apa segala sesuatu. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Nanti ini kaidah ke-17 ya. Kaidah ke-17 bagian sorof nanti ada namanya wazan yang akan kita pelajari ya. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'illa, tafta'il, mufta'alun. Ikotarobah, yakotaribu, ikotiroban, mukotaribun, mukotarobun, ikotarib, la, takotarib, takotaribu, mukotarobun, mukotarobun. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Untuk pertemuan pertama belum ada tugas hafalannya karena kalau tidak salah tugas hafalan menjadi 2 itu nanti di pertemuan ke-3. Oke. Sampai sini ada yang mau? Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup ya. Oke, alhamdulillah cukup ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa aku yakin hanya dia. Aku yakin hanya dia. Ini. Oke. Bab 6 bab ya. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah. Bagi teman-teman yang bisa melihat rekaman ulangnya di rekaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Nah.